Oke, hari ini beberapa bapak gereja kita mau bahas secara singkat ya. Pertama dari Climagus, yang kedua nanti dari John the Solitary, dan yang ketiga kita bahas Peter Damascus. Ya. Share screen-nya. Oke. Nah, kemarin kita bahas tentang minggu lalu ya. Kita bahas tentang John of Apame atau John the Solitary ya. Ini di buku halaman 41. Oke, buku kalian silakan aja buka ya. Halaman bukan 41 ya. Nomor 40 ya. Kita sudah bahas sampai nomor 40. Oke, ini ya, the letter to Hesychius, ya kan? Ini, nah beberapa nasihat praktis mana yang kalian ingat di sini? Misalnya nomor 1 tentang apa? Mengosongkan hati. Ya kan? Apa artinya ini? Kalau di grup kan saya sudah bahas dari 1 sampai 40. Ya kan? Nah, nanti rekapnya saya kasih di Google Classroom ya. Kalian bisa download nanti. Masih direkap belum selesai. Mengosongkan hati. Oke, artinya apa di sini? Tentu segala indera kita kan itu sebagai pintu masuk ke dalam hati. Nah, mengosongkan hati ini adalah bagaimana hati itu punya itidaya atau stillness, ya. Dan yang menyeleksi itu memang adalah nusnya, ya. Jadi dalam hati itu punya satu jaringan lagi yang namanya the intellect atau nus. Gitu. Nah, nus itulah yang kayak menyaring semua yang masuk. Ya, bagaimana hati itu bisa tetap dikuduskan ya. Nah, tadi pagi kan saya ada share tentang menguduskan hati ya dalam surat 1 Petrus itu. Oke. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Satu orang bacakan. 1 Petrus 3 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Sanctify the Lord God in your heart. Ya kan? Kuduskanlah Kristus Allah di dalam hatimu. Oke, hati itu adalah manusia tersembunyi. Ya. Yang di dalamnya itu, di dalam hati itu ada apa? Tadi ada saringan yang namanya nus atau intelek, ya, atau jiwa kita. Gitu. Nah, itu menguduskan hati. Sanctify the Lord God in your heart. Kuduskanlah Allah Tuhan di dalam hatimu. Nah, menurut Saint Theophan itu artinya kita punya rasa hormat dan takut kepada Allah. Ya. Nah, itu tentu lahir kalau hati kita itu memang dikuduskan oleh intelek hati ya atau nus hati. Jadi kalau dikuduskan itu artinya dikhususkan, ya kan? Dikhususkan itu berarti kan nggak bercampur dengan segala gangguan, begitu. Nah, kalau kita lihat di sini John Apamea ini seperti mirip dengan Peter Damascus ya. Dia katakan ada 7 disiplin ya. Nah, disiplin yang pertama atau 7 askesis ya, yaitu latihan badani kita. Yang pertama itu adalah keheningan. Keheningan itu berarti menjalani kehidupan tanpa apa namanya ini? Tanpa gangguan. Kelihatan ya. Menjalani kehidupan tanpa gangguan.
jauh dari semua perhatian atau godaan duniawi. Ya, jadi keheningan itu bukan dalam pengertian secara fisik aja, maksudnya kita itu silent, tetapi hati ini yang dikuduskan, gitu. Yang kata Rasul Petrus, sanctify your God in your heart. Berarti hati itu kayak semacam tempat, ya, atau manusia tersembunyi, ya, yang apa namanya, yang bisa menguduskan hati. Oke, kalau dia menguduskan tubuh kita ya manusia yang kelihatan ini kan. Tapi yang menguduskan hati itu adalah manusia yang tersembunyi. Ya, coba kita baca 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Satu orang bacakan. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu yang manusia yang tersembunyi, perhiasan yang tidak dirasa, yang berasal dari uang yang berlebih dan dendam yang sangat berharga di mata Allah. Oke, manusia batinia yang tersembunyi. Tugasnya ngapain? Menguduskan Tuhan di dalam hati. Nah, itu manusia batinia atau manusia yang tersembunyi tadi. Jadi memang kita diciptakan oleh Tuhan itu penuh misteri ya. Ada manusia yang kelihatan yaitu tubuh jasmani, tapi juga ada manusia batinia atau manusia yang tersembunyi tadi. Ya, kelihatan dan tidak kelihatan. Rasul Paulus bilang manusia lahiria dan manusia batinia. Oke. Ya, tapi Petrus memakai istilah manusia yang tersembunyi, the hidden person of the heart. Nah, the hidden person-nya, manusia yang tersembunyi itulah punya satu tugas untuk menjalani yang namanya keheningan, yaitu menguduskan hati, menguduskan Kristus di dalam hati. Nah, keheningan itu kalau menurut Peter dari Damaskus itu adalah menjalani kehidupan tanpa gangguan, jauh dari semua perhatian atau godaan duniawi. Ya. Nah, kalau John Apamea itu dia katakan apa namanya? Di sini ya. Ada berbagai hal ya. Misalnya dia katakan kosongkan hatimu, istilahnya itu ya. Lalu nasihat yang keempat dia katakan be watch, be aware, ya, and then be vigilant. Jadi sama, oke? Kalau kita ke nasihat yang ke-40 nanti tentang nefsis ini. Ya. Nih ya. Nih. 41 ya. Be attentive to the thoughts of the mind. Ya. Nih. Oh, kalian bisa buka bukunya halaman berapa ini? 91 ya. Be attentive to the thoughts of the mind. Jadi berjaga-jaga terhadap pikiran dari nus. Oke. Nah, karena apa? Ini ada pikiran jahat yang apa namanya? Yang tadi yang harusnya hati itu dikuduskan tetapi terkontaminasi oleh berbagai macam thought. Ini kan istilah kita itu adalah logisme ya, pikiran-pikiran jahat. Oke. Nah, maka di sini kalau kata Peter Damaskus, bagaimana kita menguduskan hati ya? John Solitary dia bilang intelek kita mesti saring ya. Peter Damaskus bilang menjalani kehidupan yang hening tanpa gangguan dari semua perhatian atau godaan duniawi ya. Berarti di sini manusia yang tersembunyi tadi adalah manusia yang tugasnya memang hening gitu, yang memang be still gitu, be vigilant. Nah, tubuh kita ngapain? Tubuh kita itu bergerak dinamis yang dikendalikan oleh manusia yang tidak kelihatan tadi. Ya. Sehingga kalau
orang itu bisa beringas, ganas, dan saling membunuh. Nah, itu karena manusia dalamnya itu memang sudah tidak lagi hening, ya, tetapi justru sebaliknya jadi puas. Akibatnya mengerikan, ya kan? Karena ada istilah orang yang kayak apa ya? Ada yang mungkin tiba-tiba kalem, tapi tiba-tiba dia bisa membunuh ya dengan sadis begitu. Benar nggak? Ya, seperti apa? Singa gitu ya. Nah, kenapa? Karena manusia batinnya itu tidak lagi dalam kondisi yang apa namanya hening, tetapi seperti singa. Nah, akibatnya apa? Manusia batinianya, manusia lahirianya itu diterkam gitu, ya. Nah, dengan menyingkirkan diri kita dari kerumunan manusia dan gangguan, kita mengasingkan diri dari kekacauan dan dari iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum, mencari siapapun yang dapat ia telan. Oke, menghentikan omongan yang kosong dan kekhawatiran hidup. Sebaliknya, kita hanya memiliki satu perhatian, bagaimana melakukan kehendak Tuhan dan mempersiapkan jiwa kita agar tidak dikutuk ketika kita mati. Dan bagaimana dengan perhatian penuh belajar tentang gerak iblis dan kesalahan kita sendiri, ya, yang memang banyak seperti pasir di laut, seperti debu, ya, dengan kehalusannya, dan tapi berlalu tanpa kita sadari. Ya, lalu berikutnya adalah berduka. Kita berduka atas sifat manusiawi kita, tapi dihibur oleh Allah. Kemudian dalam rasa terima kasih, ya, atau ucapan syukur, kita didorong untuk datang melihat apa yang tidak pernah kita harapkan dan merasakan bahwa kita benar tinggal di luar sel doa kita atau kita di luar keheningan. Nah, setelah mengenali itu, ya, atau mengenali kelemahan kita dan mengalami kuasa Allah, kita dipenuhi oleh rasa takut dan harapan sehingga kita tidak jatuh dalam ketidaktahuan. Karena kita terlalu percaya diri atau ketika beberapa kemalangan menimpa kita, jatuh dalam keputusasaan karena kita telah melupakan belas kasihan Allah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari keheningan ini? Ini kan satu bacaan yang sudah diterjemahkan, ya. Nah, kalian harus bisa apa namanya, get the point gitu ya, bisa meringkas poin intinya apa. Lalu nanti kalian bisa paraphrase gitu. Atau teknik kedua adalah memang buat kutipan langsung. Ya. Oke, sebelum kita bahas ini lebih dalam, tadi pertama saya katakan John Apame itu mengatakan mengosongkan hati. Ya, atau menguduskan Kristus di dalam hati. Siapa yang mengosongkan hati? Manusia batinia kita, ya kan? Yaitu apa? Manusia batinia kita. Apa yang di dalam manusia batinia itu yang tidak kelihatan itu? Yaitu apa? Hati tadi. Nah, hati itu dikuduskan bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Misalnya di sini menjalani yang namanya keheningan. Nah, hati itu atau manusia yang tersembunyi itu harus dalam bentuk naturnya, yaitu yang memang tersembunyi, yang memang misteri, yang memang hening. Nah, itu nggak boleh diganggu. Kalau itu diganggu, nanti dia akan apa namanya, ya, bisa berontak itu seperti binatang buas. Nah, akibatnya itu manusia itu berperilaku itu seperti binatang buas, gitu, ya. Ada yang bilang kalau kamu menyakiti tubuhnya masih nggak apa-apa, tapi kalau kamu menyakiti hatinya, nah itu, ya kan? Benar nggak? Kalau kamu masih mengejek dia, apa namanya, memukul dia, mungkin nggak seberapa sakit, ya kan? Tapi hatinya kalau dilukai itu akan mengerikan, gitu ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya hatinya itu diciptakan untuk apa? Menguduskan Tuhan, kata Rasul Petrus.
ya, diciptakan untuk menguduskan Tuhan. Nah, bagaimana menguduskannya? Kita harus menjalani namanya keheningan, ya. Lalu di sini John Apamea mengatakan be attentive, ya, atau pemikiran di sini Peter menjalani keheningan. Nah, menjalani keheningan itu di sini kita lihat ya, yang paling penting adalah manusia yang tidak kelihatannya itu yang harus menjalani kehidupan tanpa gangguan, jauh dari semua perhatian atau godaan dunia. Ya. Nah, intinya bagaimana hati itu bisa apa? Mengasingkan diri dari kekacauan dan dari jerat iblis. Nah, misalnya Apamea mengatakan di sini dari berbagai macam pikiran-pikiran yang jahat, ya, atau the evil thought yang memang mau mencoba tinggal di dalamnya, atau pikiran-pikiran benci, ya, pikiran-pikiran kebencian, pikiran-pikiran yang penuh dengan nafsu, oke, atau pikiran-pikiran yang tidak takut kepada Allah, ya. Nah, itu sebetulnya muncul karena apa? Tadi kita tidak menjauhkan diri kita dari apa? Godaan atau perhatian-perhatian duniawi, gitu. Nah, sehingga begitu kita tergoda, muncullah pikiran-pikiran yang jahat itu. Nah, sehingga itu memasuki hati dan itu mengotori, bukan lagi memutuskan Tuhan. Oke, tetapi ada satu alat saring ya, namanya tadi di intelek atau nous tadi. Nah, nous inilah yang tadi Rasul Petrus sebut apa? Manusia hati yang tidak kelihatan tadi. Ya, nous itu memang nggak bisa dilihat, hati itu nggak bisa dilihat, ya, atau jiwa kita, soul kita nggak bisa dilihat. Tetapi ada, dan tugasnya adalah menguduskan hati itu. Nah, lalu kita bahas di sini. Menguduskan hati dalam wujud keheningan itu kalau menurut Peter Damaskus ini apa? Berapa poin ini? Nah, kalau kalian mau mengutip ini, mana kalimat yang penting yang harus kalian kutip? Nah, kalimat mana yang kalian kutip? Misalnya ini ya, menjalani kehidupan tanpa gangguan, jauh dari semua perhatian atau godaan duniawi. Oke, satu. Ya. Lalu hanya memiliki satu perhatian, yaitu bagaimana melakukan kehendak Tuhan dan mempersiapkan jiwa supaya tidak dikutuk ketika mati. Ya. Lalu yang ketiga, perhatian penuh untuk belajar tentang jerat iblis dan kesalahan kita sendiri. Ya. Nah, lalu berduka atas sifat manusiawi kita. Ya kan? Lalu apa? Mengenali kelemahan kita. Nah, itu kan. Itu tadi beberapa kutipan itu tentang apa itu? Keheningan di diri. Keheningan untuk menguduskan hati itu. Jadi kamu lihat ya, keheningan itu bukan sekedar kamu hanya di dalam hanya di dalam apa namanya ya, kamu menyingkir ke hutan atau kamu seorang diri gitu ya, itu secara badani, tetapi yang dimaksud di sini dari Peter Damaskus itu adalah yang dari dalam ini loh, harus ngapain? Manusia batinnya kita, manusia yang tidak kelihatan itu apa? Jalani kehidupan tanpa gangguan. Oke? Jauh dari semua perhatian atau godaan duniawi. Ya, mengasingkan diri dari kekacauan dan jerat iblis. Oke? Lalu apa? Pusatnya, perhatiannya hanya bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Nah, lalu di sini berduka atas sifat manusiawi, mengenali kelemahannya. Nah, itu dia, itu tugas dari dalam hati. Nah, kalau hati kita nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu, ya sudah, kita pasti nggak punya yang namanya
tadi yang kata Sentiovan, kita pasti nggak punya takut akan Allah. Jadi berbuat dosa itu ya gampang aja gitu. Nggak ada menghormati Allah atau takut kepada Allah. Nah, itu tidak ada pengudusannya. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi dalam ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya sedikit praktis untuk misalnya untuk tugas kalian ya, misalnya ini ya. Ini nggak ada spidol lagi. Oke. Biasakan taruh aja di meja gitu. Ya, yang bawa disiplin taruh di situ. Siapa yang bawa biasanya? Nah, pinjam. Jadi saya nggak perlu minta-minta gitu, sama pakai minta. Nah, misalnya nih ya, ini tentang keheningan. Ya. Nah, kalau misalnya saya suruh kalian paraphrase, apa itu keheningan? Di sini. Hah? Ya, hidup tanpa gangguan apa mungkin? Iya. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita, menjalani kehidupan ini, menjaga hati ini dari semua perhatian atau godaan duniawi. Ya kan? And then apa lagi? Nah, itu artinya apa? Punya satu perhatian bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Nah, itu kalian bisa paraphrase gitu. Ya, bagaimana melakukan kehendak Tuhan dan mengenali erat godaan dari si iblis. Ya, berarti ini kita mengenali kelemahan kita. Dan sambil apa? Iya, sambil memiliki ini ya tadi ya. Dia ada katakan rasa takut ya akan Allah. Nah, itu dia. Gitu. Nah, kalau misalnya itu kalian bisa paraphrase ya. Atau kalau misalnya ada kalian mau mengutip ini, mana kutipan yang penting di sini? Dari semua itu intinya di mana? Nah, misalnya ini ya, keheningan adalah satu kehidupan tanpa gangguan, jauh dari semua perhatian atau godaan duniawi, misalnya ini ya. Lalu melakukan kehendak Tuhan dan mempersiapkan ini perhatian penuh belajar dari cerat iblis. Nah, itu misalnya kalian kutip. Lalu berikutnya apa? Kalian komentari gitu. Ya kan? Tinggal kalian kutip itu lalu komentar. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, misalnya ini ya, contoh. Yang jelas inti kalimatnya kan tentang keheningan. Kita bahas hari ini tentang keheningan. Ya, terus kalian bisa kutip. Keheningan menurut Peter Damaskus adalah menjalani kehidupan tanpa gangguan, jauh dari semua perhatian atau godaan duniawi. Nah, misalnya ini. Lalu apa komentar kalian? Apa komentarnya? Misalnya kalian bisa tambahkan kalau menjalani kehidupan tanpa gangguan, pusatnya gangguan dari godaan duniawi, berarti kan di sini komentarnya apa? Kehidupan keheningan itu adalah bagaimana memusatkan diri kepada Allah, bukan kepada hal-hal duniawi. Nah, itu kan tambahan komentar kalian dari apa yang kalian kutip. Nah, itu harus dilatih gitu. Ya. Ada kan saya sering bagi di grup itu ya. Ada kutipan, lalu ada komentar. Ya kan? Komentarnya itu adalah pendapat atau ide kalian tentang kutipan itu.
ya, pendapat atau ide kalian gitu. Ya. Nah, itu harus dilatih. Bukan komentarnya itu bukan menerjemahkan ulang, bukan memparaphrase, tetapi menambahkan ide kalian sendiri. Nah, kalau misalnya ini, tadi saya baca dari ini ya. Nah, misalnya ini. Jadi kalau misalnya menguduskan hati itu, menguduskan Tuhan di dalam hati itu, ya. Nah, kalau komentar saya adalah bagaimana nus kita, intelek kita itu atentif, oke, terhadap segala pikiran-pikiran jahat. Tapi juga di sini apa? Kita punya the knowledge of the Lord. Nah, kita jadi kita punya pengetahuan akan Allah dan cukup ya seperti ini ya, hal-hal spiritual yang kalian pelajari dari Bapak Gereja, jadi baca, jadi tahu ya. Jadi kalian punya the knowledge. Oke, jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana caranya. Nah, misalnya bacalah misalnya kayak ya kalian baca atau yang lain gitu ya. Nah, itu punya the knowledge. Oke. Tapi sisi lain kata apamea adalah apa? Perhatikan, atentif, menjaga pikiran-pikiran jahat. Oke. Nah, kalau ini misalnya dari Peter Damaskus. Oke, kalau tadi keheningan itu atau menguduskan hati itu seperti itu. Kalau Peter Damaskus apa? Apa yang kalian bisa komentari? Tadi, ya kan? Pusat perhatiannya itu bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Oke? Nah, lalu di sini berduka. Ya, mengenali kelemahan. Mengenali bagaimana cara kerja atau jerat iblis. Ya, menghentikan omongan yang kosong dan kekhawatiran hidup. Nah, itu semua cara-cara menjalani keheningan. Ya. Nah, kira-kira ada berapa poin di sini tentang keheningan ini? Ya, kamu kalau saya suruh ringkas, keheningan itu apa? Intinya adalah berpusat kepada Tuhan. Jauhi godaan dunia duniawi. Tambahannya apa di sini? Tambahannya belajar tentang jerat iblis dan kesalahan kita sendiri, jangan diulangi, ya kan? Lalu apa? Berduka cita atas sifat kita yang masih duniawi. Lalu terima kasih terdorong karena kita datang melihat, ya, dan kita boleh memiliki harapan gitu, mengenali kelemahan kita dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa tambahkan, ya. Lalu yang kedua, nih bentuk kedua disiplin tubuh, ini ada 7 ya. Ini yang kedua adalah puasa. Gitu. Oke. Nah, dalam John Apamea kan kita juga ada bahas ya tentang be fast ya, fasting, berpuasa. Jadi kalian bisa di grup itu ya. Nah, yang kedua adalah puasa. Puasa ini artinya apa? Kita harus makan sekali sehari dan kemudian tidak sampai kenyang. Kita harus makan satu jenis makanan sederhana dan mudah didapat jika mungkin, jenis makanan yang tidak kita sukai khususnya. Dengan cara ini kita dapat mengatasi kerakusan, ketamakan, dan hawa nafsu, dan hidup tanpa gangguan. Oke, kebaca itu ya. Tetapi kita hendaknya tidak menolak segala jenis makanan sama sekali. Karena itu kita dengan keliru menolak hal-hal yang diciptakan oleh Allah, bahwa sepenuhnya itu baik dan indah. Kita juga seharusnya tidak menelan semuanya sekaligus, tapi dengan sabar tanpa menahan diri. Tetapi setiap hari kita makan satu jenis makanan saja, dengan kontrol diri.
Kita harus menggunakan segala hal untuk kemuliaan Allah, dan kita tidak boleh menolak apapun dengan alasan bahwa itu jahat, seperti yang dilakukan oleh bidat tertentu. Jadi tidak ada namanya makanan yang haram, yang halal ya. Semua itu diciptakan baik. Tetapi kita harus mengontrol makannya. Ya, jangan melahap sekaligus, tapi dengan sabar. Oke, nah ini cara berpuasa ini gitu. Kita dapat minum anggur jika sesuai di usia tua, penyakit dan cuaca dingin itu membantu, tetapi harus diminum hanya dalam jumlah kecil. Nah, bagi yang masih muda, dalam kesehatan yang baik dan cuaca hangat, air itu lebih baik. Meskipun kita harus meminumnya sesedikit mungkin. Karena kehausan adalah yang terbaik dari semua disiplin tubuh. Nah, ini nanti artikelnya saya kasih ya. Nah, misalnya kalian baca ini. Kan kalian baca. Terus kalian buatlah tugas mingguan itu. Nah, tugas mingguan yang dibuat itu kalau bisa itu bukan sekedar hanya meringkas saja, yang penting selesai ya. Tapi coba pikirkan satu paragraf ya, yang isinya itu tadi ada kutipannya, ada komentarnya, atau kalian paraphrase gitu. Ya, kalian paraphrase. Nah, saya lihat beberapa tulisan kalian itu apa namanya sudah bisa paraphrase dengan bagus gitu ya, sudah bisa menangkap poin-poin intinya. It's very good gitu ya. Nah, sekarang bagaimana apa namanya itu terus dikembangkan nanti untuk jadi sebuah paper ya, tapi itu kan harus terus dilatih gitu ya. Nah, misalnya ini dua tekniknya, bisa paraphrase, bisa kutip langsung ya kan. Nah, misalnya sambil kita belajar ini tentang puasa nih, oke, kalau misalnya mau mengutip langsung nih, kalimat mana ini? Apa yang diajarin tentang puasa di sini? Nah, kamu lihat puasa di sini berarti makan sekali sehari. Jangan sampai kenyang. Lalu pilih makanan yang sederhana. Kalau bisa yang tidak kita sukai. Lalu yang kedua, minum. Minum apa tadi? Diusahakan air sesedikit mungkin. Oke? Jadi kalau tadi makanan jangan sampai kenyang, air sesedikit mungkin. Jadi tetap ada hausnya. Ya. Nah, jangan kayak kalian ini makan sekenyang-kenyangnya. Sampai nggak bisa jalan. Ya kan? Nah, kalau puasa di sini apa? Tidak sampai ke kenyang. Oke. Ya. Bisa nggak itu? Ya. Misalnya porsi kita misalnya harus 2 mangkok itu baru kenyang. Nah, harus dikurangi separuh. Oke, jadi tetap ada laparnya. Nah, itulah puasa kita. Ini tujuannya apa? Mengatasi kerakusan, ketamakan, dan hawa nafsu. Begitu juga dengan minum. Ya, misalnya kita nggak minum tuh sampai memuaskan, intinya gitu. Kenapa? Karena segala macam keinginan daging kalau itu berlebih itu akan menjadi dosa. Ya kan? Makan berlebih itu jadi rakus, itu jadi dosa. Gitu. Nah, jadi tetap harus dilaparkan gitu. Itulah puasa itu. Ya. Minum juga begitu. Atau kita makan makanan yang kita tidak sukai. Gitu. Harus itu. Ya.
makan makanan kalau bisa ya, jika mungkin jenis makanan yang tidak kita sukai. Apa aja yang nggak suka. Oke. Nah, itu puasa. Oke. Ya, jadi beberapa kutipan nih kalian bisa ambil ya. Ini satu. Lalu ini ya. Tentang minum. Nah, kalau kita paraphrase, berarti puasa ini sebetulnya apa ini? Kalau kalian komentari di sini. Ada dua hal penting nih. Yang pertama apa? Menjaga makanan ini. Dan kedua minuman. Ya kan? Nah, menjaga makanannya bagaimana di sini? Hah? Menjaga makanannya gimana? Puasa itu berarti apa di sini? Makan sekali sehari, tidak sampai kenyang, makan makanan sederhana, satu jenis makanan yang sederhana, jadi nggak sampai 4 sehat 5 sempurna. Oke? Ya. Lalu makanan itu adalah kalau bisa makanan yang tidak keras ya. Gitu. Oke. Lalu yang kedua apa? Minum. Disarankan apa? Air. Yang secukupnya, yang sesedikit mungkin ya. Supaya kehausan itu tetap ada dalam menjaga disiplin itu. Lalu, itu kan dua macam ya. Memperhatikan makan dan minum kita. Lalu tujuannya apa? Ini, mengatasi kehausan, ketamakan, dan hawa nafsu. Nah, itu tujuannya. Ya. Jadi sebetulnya kalau ada orang Kristen yang gemuk, ya, atau ada pendeta yang gemuk, nah itu nggak pernah askesis itu. Ya. Ya kayak kamu itu ya, alasannya nggak diizinkan tuh. Oke, itu ya. Nah, bentuk disiplin yang ketiga adalah nepsis atau menjaga kewaspadaan. Kita harus tidur selama setengah malam dan separuh lagi kita harus mengabdikan diri untuk membaca mazmur, doa, ratapan yang saling melengkapi, dan air mata. Melalui puasa dan kewaspadaan yang bijaksana ini, tubuh akan menjadi lunak bagi jiwa, sehat dan siap untuk setiap pekerjaan yang baik. Sementara jiwa akan memperoleh ketabahan dan iluminasi sehingga dapat melihat dan melakukan apa yang benar. Nih ya. Nah, kalau saya tanya kalian, misalnya kalian mau kutip ini, kalimat yang penting yang kalian mau kutip. Itu kan idenya ini kan, inti kalimatnya ini kan, paragraf ini adalah tentang nepsis atau kewaspadaan. Nah, lalu kalau kewaspadaan itu apa? Kewaspadaan. Apa ini? Ya, kalau menurut Peter Damaskus ini, kewaspadaan itu apa? Misalnya ini kalian kutip ya. Nih, ada di sini. Oke? Nah, apa yang bisa kalian komentar? Jadi kewaspadaan itu, menjaga kewaspadaan itu apa? Tidur setengah malam, bukan full. Ya, jadi kalau full malam itu kan, misalnya kalian tidur berapa? 8 jam ya, bagi separuh, tinggal 4 jam. Gitu. Nah, nggak apa-apa, cepat menghadap Tuhan. Ya. Iya.
setengah malam. Nah, setengahnya lagi ngapain? Baca Mazmur, doa, ratapan, dan air mata. Nah, itu bagaimana menjaga kewaspadaan. Ya. Oke. Jadi ini kalimat yang penting ya kalau mau dikutip. Nah, terus kalian komentarinya apa? Menjaga kewaspadaan itu setengah malam tidur, setengah malam lagi mendaraskan mazmur atau doa dan air mata. Apa maksudnya ini? Setengah malam tidur ya atau beristirahat lah ya. Setengahnya lagi jangan dipakai buat tidur. Berarti tidur setengah malam itu untuk diri kita sendiri, kita mengurus diri kita. Tetapi yang setelahnya lagi waktu untuk Tuhan, kita memberikan hidup kita. Ya. Memberikan mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Ya setengah malam istirahat, setengah lagi untuk Tuhan gitu. Nah ini kan ngajari kita juga jangan malas, gitu. Ya kan? Ya kalau kita kasih, misalnya tidur ya, mau dikasih 12 jam juga nggak cukup kalau. Jadi sekali lagi ya, keinginan tubuh itu kalau berlebih itu akan jadi gangguan duniawi. Kayak tadi makan, tidur, ya kan? Kita bisa nggak dikasih misalnya tidur 12 jam, bisa aja tubuh ini dilatih untuk tidur 12 jam. Tapi nggak bisa dilatih nggak hanya tidur 4-6 jam. Nah, makanya semua adalah latihan, disiplin. Ya, gitu. Oke, jadi menjaga kewaspadaan, nah kita perlu berlatih ini kata Peter Damaskus. Tidur selama setengah malam. Ada yang pernah nggak gitu? Misalnya setengah malam tidur, setengah malam lagi bangun, tapi bukan nonton atau mengerjakan yang lain, baca Mazmur, ya. Atau sambil kalian mengerjakan, jangan tugas, tapi saling mendaraskan Mazmur. Atau kan apa namanya? Ada buku sembahyang itu yang kalian bisa baca. Oke? Nah, bentuk disiplin tubuh yang keempat adalah membaca Mazmur, yaitu dalam doa yang diungkapkan secara jasmani melalui Mazmur dan sujud. Ini adalah untuk membangkitkan semangat tubuh dan merendahkan jiwa agar musuh kita, iblis-iblis, itu dapat melarikan diri dan sekutu kita, yaitu malaikat, datang kepada kita. Dan kita mungkin tahu dari mana kita menerima bantuan. Kalau tidak dalam ketidaktahuan, kita mungkin menjadi sombong, berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah karena diri kita sendiri. Jika itu terjadi, kita akan ditinggalkan oleh Allah sehingga kita tidak dapat mengenali kelemahan kita sendiri. Oke, yang keempat ini maksudnya apa? Membaca Mazmur kan? Maksudnya apa? Oke, doa dengan membaca Mazmur dan bersujud. Untuk apa? Kita bermazmur itu ternyata untuk membangkitkan terus semangat tubuh ini. Ya. Tadi yang saya bilang tubuh ini cenderung keinginannya kepada keinginan daging tadi ya, hal-hal duniawi kan. Nah, itu yang kita harus batasi ya. Misalnya tadi misalnya mulut kita cenderung ingin makan yang enak, misalnya kan gitu kan. Atau lidah kita cenderung ingin merasakan hal-hal yang baru, yang enak. Apalagi ya, tubuh kita ini cenderung ingin tidur yang lama, ingin bermalas-malasan, gitu, ya, dan sebagainya. Nah, tapi justru ini harus didisiplin, ya. Nah, ada yang bertanya, sebetulnya untuk apa sih Pak? Gitu. Nah, tadi Peter Damaskus mengatakan
kalau itu berlebih, ya kita biarkan, itu akan menjadi gangguan. Nah, kalau itu jadi gangguan, akhirnya apa? Kalau Apamea mengatakan itu akan jadi gangguan, lalu akan masuk mengotori hati. Nah, akhirnya kita tidak bisa menguduskan Tuhan. Nah, tidak menguduskan Tuhan itu berarti apa? Ya kita tidak takut akan Tuhan dan kita akan melakukan banyak dosa. Nah, jadi melalui latihan badan jasmani ini, misalnya kayak tadi, harusnya kan kita tidur nih, tapi kita berusaha untuk bangun, misalnya nggak perlu setengah malam lah, 1/4 malam atau 1 jam, ya. Kadang-kadang kita ada kepingin tidur, males dengan kita kan, gitu. Benar nggak? Gitu. Atau apa namanya? Atau kita udah capek banget, saya malam tuh kepingin tidur gitu. Tapi usahakan gitu, nah, lawan itu. Ya, atau kita tuh kepingin makan yang banyak tadi ya, sampai yang namanya ukuran kenyang itu kan nggak tahu ya, kenyang ya makan sepuasnya juga nggak bisa kenyang-kenyang kan gitu. Benar nggak? Apalagi yang laki-laki misalnya kan, porsinya banyak gitu. Nah, oke. Nah, itu kenapa kok nggak boleh berlebih seperti itu? Karena itu akan menjadi semacam gangguan. Nah, kalau Apamea mengatakan itu akan menjadi semacam thought, pikiran-pikiran jahat yang akhirnya mengotori hati. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu disiplin tubuh dengan membaca Mazmur dan bersujud. Nah, membaca Mazmur dan bersujud ini itu apa? Membangkitkan semangat tubuh, tapi merendahkan jiwa, merendahkan hati. Ya. Jadi, tubuhnya tetap dilatih untuk semangat, jiwanya dilatih untuk merendahkan diri, merendahkannya. Supaya apa? Supaya musuh-musuh itu lari, tapi pertolongan itu datang. Oke? Nah, kalau saya tanya kalian, disiplin tubuh yang keempat, membaca Mazmur itu maksudnya apa? Hah? Apa? Membaca Mazmur itu artinya apa? Kalau kalian kutip langsung yang mana? Ini ya kan? Oke? Tapi waktu kalian kutip langsung, kan kalian perlu kasih ide. Apa idenya? Ririn. Dalam doa yang diungkapkan secara jasmani melalui Mazmur dan sujud. Sujud gitu. Baca Mazmur untuk membangkitkan semangat tubuh, bersujud itu untuk merendahkan jiwa. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya iblis itu lari, pertolongan itu datang. Nah, itu komentar yang kalian bisa tambahkan. Ya. Itu bukan komentar, itu paraphrase di situ ya. Tapi komentar kalian sendiri apa? Berarti membaca Mazmur itu apa? Di sini bukan sekedar baca aja ya kan? Tapi untuk apa? Melatih tubuh supaya tubuh itu tidak malas. Iya memang Mazmur itu kalau baca tuh males banget ya. Berapa ayat tuh kita pikir-pikir, aduh ratusan ayat tuh. Kapan ini selesai gitu ya? Saya tuh kayak saya paksa anak saya itu untuk baca tuh. Saya tanya Mak, ini sampai halaman berapa? Gitu. Karena kepinginnya cepet-cepet. Kenapa ya? Saya tahu dia males gitu. Maunya cuma 1 halaman. Gitu. Ya, sampai ayat berapa gitu. Ya kita maunya cepat-cepat selesai kan gitu ya. Benar nggak kalau baca Alkitab atau baca Mazmur itu kan? Ya kan? Nah, ini untuk sebetulnya untuk melatih melawan kemalasan itu, memberi semangat kepada tubuh kita. Tapi dengan sujud itu maksudnya apa?
Iya. Bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Menyemangati tubuh itu berarti kita tuh bisa melawan iblis. Ya, dengan kekuatan mazmur. Memang kalau para biarawan itu kekuatannya dalam doa itu mazmur. Bahkan banyak biarawan yang hafal itu mazmur. Karena seumur hidupnya dia ulangi terus gitu loh. 150 pasal itu. Jadi dia sudah tahu hari ini baca mazmur apa gitu kan, udah diatur. Ya. Oke. Nah, mendaraskan mazmur. Nah, yang kelima adalah doa spiritual, yaitu doa yang dipersembahkan oleh Nus dan bebas dari semua pikiran jahat. Sama doa semacam ini, Nus terkonsentrasi di dalam kata-kata. Nah, yang tadi yang dikatakan oleh ini ya, John Apamea ini. Oke, yang nomor ke-41 ya. Nah, ini dia. Jadi ini bukan hanya sekedar baca lagi dengan mulut kita, tapi Nusnya itu berkonsentrasi atas setiap kata-kata yang diucapkan. Ya, setiap kata-kata yang diucapkan dan dengan spirit menyesal, meratap, merendahkan dirinya di hadapan Allah, meminta kehendaknya dilakukan dalam semua pengejaran dan perbuatan kita. Kita tidak memperhatikan masalah pemikiran lagi, bentuk, warna, cahaya, api, atau apapun jenisnya, tetapi sadar bahwa kita ditonton oleh Allah, dilihat oleh Allah, kita berkomunikasi dengan Dia, yang bebas dari segala bentuk, warna, dan cahaya. Demikianlah doa murni yang sesuai bagi mereka yang masih terlibat dalam praktik askesis. Ya, untuk kontemplatif ada bentuk doa yang lebih tinggi. Nah, paham nggak ini maksudnya doa spiritual ini? Jadi tadi pertama mulai dari fisik ya, yang paling gampang dulu kita latih soal makan dan minum. Ya, lalu turun lagi lebih sulit lagi menjaga tidur kita. Tadi jaga makan, jaga minum, jaga pola hidup kita, jaga tidur kita. Oke, lalu masuk lagi baca mazmur, bersujud. Nah, baru yang kelima itu lebih sulit lagi, yaitu apa? Doa spiritual. Nah, doa spiritual itu artinya apa? Bukan lagi doa yang dipersembahkan oleh kata-kata kita, tapi oleh Nus. Dan ini bebas dari semua pikiran jahat. Nah, ini memang nggak gampang ya. Nus yang terkonsentrasi di dalam kata-kata, misalnya kita baca mazmur nih, tapi nus kita itu terkonsentrasi pada mazmur yang kita baca. Ya, seringkali kan kalau kita berdoa itu kan apa yang kita doakan, tapi pikiran kita nggak tahu kemana-mana. Ya, terikat gitu oleh pikiran jahat, tidak bebas dari semua pikiran jahat. Nah, ini memang perlu berlatih, Pak. Sulit sekali, iya memang. Gitu. Ya, yang paling terkenal itu memang Jesus prayer itu, ya. Itu adalah doa batin yang dipersembahkan oleh Nus tadi. Oke? Nah, kalau saya tanya misalnya, doa spiritual itu apa? Kutipan mana yang kalian ambil? Oke, doa dipersembahkan oleh Nus dan bebas dari semua pikiran jahat. Nah, terus kalian kasih komentarnya apa? Apa itu doa yang dipersembahkan oleh Nus? Kalian bisa nambahin, jadi doa ini bukan hanya kata-kata dari mulut, ya, bukan kata-kata mulut kita yang berdoa, tetapi sekarang Nus kita yang berdoa. Ya, Nus kita yang berdoa itu artinya apa? Nus yang sudah berkonsentrasi pada kata-kata yang diucapkan, Nus yang sudah berkomunikasi dengan Allah, Nus yang sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah, Nus yang sudah meminta kehendak Allah, ya, dia Nus itu tidak lagi perlu berbagai macam visualisasi, oke,
Jadi memang pada akhirnya doa batin itu ya hanya antara nus dengan Allah, tidak lagi apa namanya ya, bentuk berbagai macam warna, bentuk misalnya cahaya, lilin dan sebagainya. Tapi kok kita butuh ya yang namanya kayak kitab suci, kita masih perlu ya. Ya, kita masih perlu salib, kita perlu ikon misalnya, kita perlu cahaya, lilin misalnya. Nah, itu untuk membantu kita bisa konsentrasi. Tapi bukan itu yang kita kejar kan? Bukan itu doanya di situ. Oke. Untuk doanya adalah kita harus terbebas dari segala macam gambaran. Bahkan gambaran tentang Allah yang kalau kita itu coba kamu pikirkan tentang Kristus yang disalib, kamu bayangkan dia dan sebagainya. Nah, itu bukan itu yang kita kejar. Formless gitu ya. Pada akhirnya ya apa namanya? Bukan segala bentuk imajinasi liar yang akhirnya yang membuat kita bisa berdoa, bukan itu. Nah, itu cuma sekedar apa namanya ya, yang menolong kita lah. Tapi lama-lama itu harus terbebas dari segala macam bentuk. Ya, kita tidak memperhatikan segala macam bentuk, warna, cahaya, api, tadi apapun jenisnya gitu. Oke. Nah, bentuk disiplin yang tubuh yang keenam yaitu membaca tulisan dan kehidupan para bapak gereja. Oke, makanya saya latih kalian di sini setiap hari, satu hari paling tidak baca satu artikel misalnya. Nah, udah sampai mana ya? Kamu, Lurusman? Iya. Kan tadi kan kamu komennya banyak-banyak. Takut saya marah lagi kan? Benar nggak? Jujur. Takut ditanyain Pak Hendi ini. Udah sampai mana? Belum baca, kamu takut dihukum. Ya tapi paling tidak bagus itu ya. Ya. Iya. Masih ada rasa takut. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan kan. Kalau kita udah nggak ada takut sama Dia lagi, ya udahlah. Gitu. Akhirnya apa? Ya karena tadi kita apa ya, hati kita itu nggak dikuduskan itu. Oke. Nah makanya di sini Saint Peter itu kita dari Damaskus itu menasihati kita itu apa? Baca tulisan mereka. Oke, tidak fokus pada hal-hal yang sesat atau para bidat, ya. Kita belajar kitab suci. Nah, ini misalnya leksionari, ya kan? Nah, leksionari kan udah saya bagi tadi di grup. Nah, itu aduh kalau suruh baca lagi kayak males gitu. Setiap hari bosen lah atau nah, ini satu apa namanya? Kemalasan tubuh kita kan. Nah, oke. Nah, kalau itu kita biarin ya akhirnya kita jatuh ke dalam. Jadi kalau kita biarin itu, kalau soal makanan kita akan jatuh dalam kerakusan, soal tubuh ya kita akan jatuh dalam kemalasan, ya kan? Jatuh dalam ketamakan, segala macam keinginan daging lah. Kita baca ya Galatia pasal 5 itu. 5 ayat yang keberapa itu? 19 ya. 19 sampai 21 ya. Coba bacakan. Percabulan, kok bisa percabulan? Karena tadi kita punya keinginan tubuh, ya keinginan seks, tapi akhirnya itu apa namanya? Tidak dijaga tadi kan? Lalu ketemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Nah, kok bisa jatuh dalam penyembahan berhala? Karena tadi kita jatuh dalam doktrin yang sesat. Oke, atau tidak. Ya, penyembahan berhala itu bukan kamu kayak nyembah patung-patung aja.
Tapi kita percaya dengan segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan ini ajaran yang sehat. Oke, terus apa lagi? Sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecederaan, roh puncak, kedengkian, kemampuan, ketakutan, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kita ingatkan kamu seperti yang telah dibuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Oke, jadi kalau kita hidup di dalam tadi ya, keinginan daging tadi, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi jangan main-main gitu. Ya. Nah, dengan cara ini kita belajar dari kitab suci dan dari disiplin para bapak gereja, bagaimana menaklukkan nafsu dan memperoleh kebajikan. Nah, jadi seperti inilah, teks-teks seperti ini ya, misalnya kalian baca. Yang paling gampang ya, misalnya, bukan paling gampang ya, yang paling memungkinkan kita bisa kerjakan setiap hari itu adalah apa? Buka kitab sucinya kan gitu, ya kan? Baca. Lalu apa lagi? Bisa ditambahkan, misalnya kalau saya ada nulisan, akan sudah tertolong kan? Kalau kalian tinggal klik aja itu link udah kebuka, ya. Nah artinya sudah diterjemahin. Oke. Apa namanya, tidak perlu baca yang sulit lagi ya. Tapi sekali lagi ya itu kayak harusnya jadi apa ya namanya, makanan kita ya. Maka kalau dengan baca seperti ini ya, nus kita akan dipenuhi pikiran-pikiran Roh Kudus dan kita akan melupakan kata-kata dan perbuatan yang tidak pantas yang kita beri perhatian sebelum menjadi biarawan. Selain itu, melalui persekutuan yang mendalam dalam doa dan membaca, kita dapat memahami makna yang berharga. Karena doa dibantu dengan membaca dalam keheningan dan membaca dibantu oleh doa murni, selama kita memperhatikan apa yang dikatakan dan tidak membaca atau mempelajari dengan sembarangan. Memang benar, bagaimanapun, bahwa kita tidak dapat memahami arti penting sepenuhnya dari apa yang kita baca, karena kegelapan yang disebabkan oleh nafsu. Anggapan kita sering membuat kita tersesat, terutama ketika kita mengandalkan kebijaksanaan dunia ini, yang kita pikir kita miliki, dan tidak menyadari bahwa kita membutuhkan pengetahuan berdasarkan pengalaman untuk memahami hal-hal ini. Dan bahwa jika kita ingin memperoleh pengetahuan tentang Tuhan semata-mata, membaca atau mendengarkannya saja tidak cukup. Membaca dan mendengarkan adalah satu hal, dan pengalaman adalah hal lain. Seseorang tidak dapat menjadi pengrajin hanya dengan mendengar atau membaca ilmu kerajinan, melainkan seseorang harus berlatih dan menonton dan membuat banyak kesalahan dan dikoreksi oleh mereka yang berpengalaman, sehingga melalui ketekunan yang panjang dan dengan menghilangkan keinginan sendiri, seseorang akhirnya bisa menguasai keterampilan kerajinan. Demikian pula, pengetahuan spiritual tidak diperoleh hanya melalui belajar, tetapi diberikan oleh Allah melalui rahmat kepada yang rendah hati. Seseorang yang membaca kitab suci mungkin berpikir bahwa ia memahami maknanya sebagian, dan itu tidak perlu mengejutkan, terutama jika orang itu pada tahap praktik asketis. Tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Dia hanya mendengar kata-kata dari mereka yang memiliki pengetahuan ini. Para penulis seperti para nabi sering memang memiliki pengetahuan ilahi. Tetapi sampai saat ini pembaca awam tidak. Demikian juga dalam kasus kita telah mengumpulkan bahan-bahan dari kitab suci, tetapi belum layak untuk belajar langsung dari Roh Kudus. Kita baru belajar dari mereka yang belajar langsung dari Roh Kudus. Ini seperti belajar tentang seseorang atau satu tempat dari mereka yang benar-benar melihatnya. Nah, jadi memang kalau kita baca kitab suci ya dengan pikiran kita yang terbatas, apalagi langsung mendapat ilham dari Roh Kudus itu tidak secara directly, secara langsung. Tapi kita dapat ilham, kita dapat pengetahuan tadi ya tentang Tuhan itu lewat mana? Lewat tulisan para bapak gereja yang sudah dapat ilham dari Roh Kudus. Ya memang ada ya. Orang awam tuh kalau baca satu ayat tuh seperti Tuhan tuh berbicara kepada dia, saya percaya itu. Ya.
Tapi ya kebanyakan seperti ini ya, jadi aneh kan ajarannya kan kebanyakan ya. Dia baca ayat, lalu tiba-tiba kayak dia ngomong Tuhan berbicara sama saya. Atau lebih serem dikit berbisik sama saya. Atau lebih serem dikit mimpi muncul dalam mimpi saya. Nah, klaim-klaim seperti ini hati-hati ya. Oke. Ya memang mungkin orangnya rajin baca kitab suci. Tetapi juga ngawur gitu. Ya, seringkali suka berhalusinasi atau berilusi tentang melihat Tuhan dan berbisik mengatakan sesuatu kepada dia dan sebagainya. Nah, itu kita mesti punya krisis ya, ada punya karunia untuk bisa membedakan ini mana yang dari Tuhan atau sebetulnya itu cuma imajinasi kita atau itu cuma hal-hal yang dari iblis gitu, mengecoh kita, membohongi kita. Ya kan? Nah, yang benar tahap pemula itu kata Saint Peter apa? Apa tadi dia katakan? Kita belum layak untuk belajar langsung dari Roh Kudus. Tapi kita belajar dari mereka yang sudah belajar langsung dari Roh Kudus. Nah, siapa itu? Misalnya tulisan dari Bapak Gereja atau para kayak John Chrysostom ya, kita percaya dia dapat ilham. Nah, kita belajar dari dia. Nggak langsung mengatakan ini wahyu yang turun kepada saya gitu. Oke? Nah, itu kesombongan kita ya. Banyak kan seperti itu kan? Pada akhirnya itu kan hanya dipakai untuk membohongi orang. Benar nggak? Untuk memperdaya jemaat. Banyak sekali. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, apa yang kita jelaskan, apa yang kita pelajari dari kitab suci itu, sekali lagi, memang justru kita belajar dari kehidupan atau tulisan dari para bapak gereja. Walaupun kitab suci yang kita baca, tapi coba cari tahu apa yang gereja ajarkan ini. Ya, dengan merendahkan segala pengetahuan kita dulu. Gitu. Ya. Nah, lalu yang menarik lagi di sini apa? Jadi kalau kita belajar kitab suci dan disiplin, ya, maka pikiran kita atau nus tadi itu akan dipenuhi oleh apa? Pikiran-pikiran dari Roh Kudus. Ya, sebab kitab suci ini yang menginspirasi siapa? Roh Kudus, gitu. Oke, tetapi di sini dia katakan pikiran atau pengetahuan kita akan doktrin itu tidak saja cukup, melainkan apa? Harus mempraktikkannya. Jadi tidak hanya sekedar dikasih ilustrasi, diajarkan ilmu kerajinan nih, tapi nggak pernah praktik nih tentang kerajinannya. Apakah bisa? Nggak bisa kan? Misalnya kayak kalian di sini menjahit, diajarin teori menjahit atau berenang lah, diajari teori berenang, tapi nggak pernah terjun ke kolamnya gitu. Ya nggak akan selamanya bisa berenang. Nah, sama seperti kita membaca kitab suci gitu ya. Kita diberi teori ini, tapi praktiknya di mana? Praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan masih ada orang yang sering berpikir begini ya. Wah, kalau saya masuk sekolah Alkitab, kalau saya banyak baca kitab suci, maka saya pasti jadi orang yang baik, paling tidak nggak jadi orang yang brengsek lah atau orang jahat lah. Lalu dia cari sekolah Alkitab, ya kan? Nah, ternyata masuk ke sekolah Alkitab lebih mengerikan lagi gitu. Ketemu kayak Elizabeth, ya, kayak Edison, waduh tambah jahat ya. Gitu. Ya, benar nggak?
Ya. Ini ternyata mahasiswa-mahasiswa yang belajar Alkitab lebih jahat dari saya, lebih ganas dari saya. Ya, nah, sekali lagi membaca banyak, tahu banyak itu tidak membuat kamu tuh bisa berenang atau bisa merajut. Ya, nah ini kata Damaskus begitu. Dia katakan kamu punya banyak pengetahuan tentang keterampilan merajut, kerajinan, tapi nggak pernah kamu praktikkan, hanya membaca ilmunya saja, maka tidak ada gunanya. Jadi kita harus berlatih, ya. Nah, untuk berlatihnya ya mungkin membuat banyak kesalahan, harus dikoreksi dan sebagainya. Poinnya itu dua. Jadi baca kitab suci itu ada teorinya, tapi juga harus ada pengalaman, ya kan? Tadi yang saya katakan, ya, masuk sekolah Alkitab itu bukan mengajari kamu itu hanya sekedar banyak teori gitu, tapi juga ada pengalaman. Ya. Nah, apa pengalaman kita di sini? Nah, misalnya saya mengajarkan kalian teori tentang buat paper. Nah, semua udah terjun kan? Udah langsung nulis kan? Udah punya pengalamannya kan? Nah, tentu waktu kalian bikin itu nggak langsung perfect ya kan? Di sini dikatakan apa? Banyak kesalahan. Lalu dikoreksi nggak? Dikoreksi. Sehingga dari situ punya pengalaman. Tapi itu semua mendatangkan apa? Satu ketekunan yang dari ketekunan yang panjang. Dan kita akhirnya punya keterampilan, jadi terampil. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kalian paraphrase paragraf yang panjang ini, ya kalian bisa tuliskan. Kalau membaca kitab suci itu tidak hanya teori, tapi juga butuh pengalaman. Ya kan gitu ya? Oke. Teorinya, ya ini nusnya ini. Pengalamannya gimana? Hidup kita kan, ya latihan badaninya, gitu. Oke. Nah, yang terakhir yang ketujuh, yaitu menanyai mereka yang memiliki pengalaman tentang semua pikiran dan tindakan kita. Ya, kita tersesat karena kurang pengalaman dan kepuasan diri kita, berpikir dan melakukan satu hal demi satu dan menjadi sombong, membayangkan bahwa kita tahu seperti yang seharusnya kita lakukan, meskipun kita masih belum tahu apa-apa, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang sudah punya pengalaman nih, lalu kita sombong gitu. Ya, kita tidak lagi meminta atau menanyai orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Ya kan? Biasanya kan kita terjebak ke situ. Aku sudah lebih pengalaman dari kamu. Nah, gitu. Ya, padahal pengalamannya masih ada orang yang lebih pengalaman lagi dari dia. Nah, Sentitor katakan kita harus punya di sini berarti ada satu keterbukaan dan kerendahan hati untuk belajar dari orang lain. Gitu. Ya. Nah, selain memperhatikan ketujuh disiplin tubuh ini, kita harus dengan sabar menanggung semua yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, sehingga kita dapat belajar dan mendapatkan pengalaman, pengetahuan tentang kelemahan kita. Kita seharusnya tidak tumbuh terlalu berani atau jatuh dalam keputusasaan apapun yang terjadi pada kita, baik atau buruk. Kita harus menolak setiap pikiran jahat dan setiap kata atau tindakan kosong, dan harus selalu ya merenungkan nama Yesus setiap saat, di setiap tempat, di semua yang kita lakukan sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada nafas itu sendiri.
Dan kita harus dengan tulus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menarik nus dari semua pikiran duniawi, hanya mencari kehendak Tuhan dilakukan. Jadi kembali lagi kepada bagaimana upaya-upaya badan jasmani kita ya. Kamu bangun tengah malam, baca Mazmur, baca kitab suci, lalu kamu coba praktikkan dan sebagainya, ya kembali lagi pada akhirnya apa? Ini menguduskan Tuhan di dalam hati. Pada akhirnya kembali lagi nus kita terjaga, hati kita jadi terjaga. Ya. Nah, tadi di sini ini ya. Dan kita harus dengan tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, menarik nus dari semua pikiran duniawi, hanya mencari kehendak Tuhan dapat dilakukan ya. Kemudian nus akan mulai melihat bahwa kesalahannya seperti pasir di laut. Jadi semakin lama kita makin mengerjakan itu, makin lama kita merendahkan diri, makin lama kita menyadari bahwa kita tuh banyak kesalahan. Ya, contohnya kita yang banyak belajar, akhirnya kita berpikir banyak yang kita nggak tahu, ya kan? Benar nggak? Nah, sama seperti ini nih. Ya, makin banyak kita belajar, makin banyak pengalaman, akhirnya kita makin menyadari, waduh, makin banyak kesalahan kita itu seperti pasir di laut. Ya. Sehingga kita hidup makin lama makin terus memperbaiki. Mungkin kalau kita bisa list ya, kita bisa melihat dengan jernih apa sih kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu kata Damaskus itu seperti pasir di laut. Nah, tapi dia mengatakan ini adalah awal dari penerangan jiwa dan pertanda kesehatannya. Nah, ini yang sehat justru. Ya, 2, menjadi menyesal dan miskin dan rendah hati. Dan benar-benar menganggap dirinya sebagai hal yang paling tidak penting. Oke? Nah, kamu ingin tahu misalnya kalau kita baca ya, Matius pasal 5 itu ya, tentang khotbah Yesus di bukit. Nah, kemarin ada saya share sedikit ya, tentang ucapan bahagia ya, atau beatitude ya, ucapan bahagia atau berkat itu. Poor in spirit, berarti miskin di dalam roh. Berduka cita, mourn. Gentleness atau meekness ya, kelemah lembutan. Lapar akan kebenaran, cinta akan kebenaran ya, cinta akan belas kasihan, suci hati, peacemaker, juru damai, dan bahkan dianiaya karena kebenaran. Nah, itu seperti hatinya Kristus. Oke? Nah, apa namanya? Kan kita bisa memiliki itu adalah ketika kita dikatakan ya, kita makin lama makin menyadari, menganggap diri kita itu makin lama makin banyak kesalahan. Nah, dari situ kita baru bisa melihat ya diri kita. Ya, dari situ kita baru bisa melihat apa? Penerangan jiwa. Oke. 2, menjadi menyesal dan miskin dan rendah hati dan benar-benar menganggap dirinya sebagai yang paling tidak penting. Nah, baru kemudian kita mulai memahami berkat-berkat Allah, baik yang khusus atau yang mencakup semuanya, yang dibicarakan oleh kitab suci. Dan kita mulai memahami pelanggaran kita sendiri. Kita mulai menaati semua perintah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Sepenuhnya menyadari apa yang kita lakukan. Karena Tuhan telah menegakkan mereka seperti tangga, dan kita tidak dapat melewatkan satu dan keluar ke yang berikutnya. Seperti dengan langkah-langkah. Kita harus pergi dari yang pertama, baru yang kedua, baru masuk yang ketiga, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya, mereka menjadikan kita manusia ilahi, berrahmat-Nya yang telah memberikan perintah kepada mereka yang memilih untuk memelihara mereka. Amin. Jadi memang pada akhirnya, kalau kita baca Matius 5, pada akhirnya itu kayak jadi semacam tangga. Poor in spirit, baru ada mourn, ada meekness, ada apa lagi tadi? Hunger, ada merciful, ada peacemaker,
baru ini baru martir. Ya kan? Yang kita baca setiap hari itu sudah tanggal di sini. Kita baca sen apa hari ini ya. Dia sudah, kalau kata Damaskus itu, dia sudah mungkin langkah terakhir. Benar kan? Karena dia sudah mengorbankan nyawanya. Oke. Tapi sebelum ke situ, nah ini tangga-tangga ini yang kita juga mesti bantu ini. Nah ini dapat dari mana? Dari pengalaman-pengalaman. Misalnya kamu berhasil naik ke tangga 1, dapat pengalamannya ya. Nah, naik ke tangga 2. Oke. Nah, dari tangga 1 ini ke tangga 2 ini ya, kamu menyadari, wah, saya orang yang bisa naik ke tangga 2 itu berarti dia makin menyadari saya punya kesalahan, ini yang harus saya perbaiki. Nah, akhirnya muncul apa? Muncul satu duka cita, meratap dosanya. Oke? Nah, begitu dia mourn di sini, duka cita di sini, berarti dia sudah punya satu pengalaman, ya. Saya banyak kesalahan saya tadi kata Damaskus seperti pasir. Ya. Nah, begitu dia naik ke sini, yang ketiga ini adalah meek ya, gentleness atau lemah lembut. Ini lebih kepada kayak kerendahan hati. Nah, begitu dia masuk kerendahan hati, berarti jiwanya sudah, ya saya tidak layak, saya banyak kesalahan, apalagi saya merendahkan diri saya, ya, mencari kehendak Allah dan sebagainya ini. Nah, berarti di sini makin menyadari lagi, wah kesalahannya tambah banyak ini, makin nggak layak lagi gitu, ya kan? Nanti naik lagi yang keempat apa? Wah ini dianggap bisa, yang keempat ini apa? Hunger. Lapar dan haus. Nah, begitu naik ke sini, dia satu punya pengalaman lebih lagi sama Tuhan, ya. Tapi sisi lain, dia punya apa namanya, menyadari bahwa makin tidak layak, makin banyak kesalahannya, ya. Artinya gini, jiwa menjadi semakin menyesal, semakin miskin, semakin rendah hati. Benar-benar menganggap dirinya sebagai hal yang paling tidak penting. Ya. Jadi orang makin naik itu bukan menunjukkan orang yang makin sombong gitu ya, atau makin minta dilayani, dihargai dan sebagainya. Justru makin kosong, makin dirinya tidak berharga. Nah, jadi ini spiritualitas terbalik seperti yang dipikirkan oleh dunia ya. Gitu. Dan itu memang sampai pada akhirnya ya memang kalau dia bisa mati di sini ya memang dia sudah malah bersyukur saya bisa mati bagi Kristus karena aku yang tidak layak ini sebetulnya. Ya, makanya kalau kamu baca Sen, kenapa ya mereka kok bisa malah disiksa itu malah mengucap syukur gitu ya, malah mengatakan aku bersyukur ya karena aku boleh menderita bagi Kristus. Seharusnya nggak layak ya, malah bisa mati itu jadi kayak satu semacam kemewahan gitu ya. Oke, nah kenapa kok punya spirit seperti itu? Ya karena tadi dia nggak otomatis gitu ya, dia sudah mengalami banyak pengalaman yang makin lama dia ya makin menyadari dirinya tidak layak. Tapi hati-hati juga ya, nanti kalau kita baca di sini ya The Letter ini, nah ini semester depan kita akan pelajari buku ini ya, John the Letter. Oke. Ada 30 anak tangga. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Apa saja tangga-tangga ini. Kalau Matius pasal 5 ini kan tangga-tangganya seperti ini ya. Nah, kalau John the Letter itu nanti akan menjabarkannya jadi 30. Lebih detail lagi ya. Tapi 30 ini bukan
apa ya? Ya, ini bukan 30 angka keramat gitu ya, pokoknya 30 gitu ya. Bukan maksudnya ke situ, tapi ini memang pembagiannya ini hanya memudahkan kita aja ya. Ada 3 bagian ini. Oke. Nah, tadi saya tadi sampai mana sini ya. Apa ya tadi ya? Tiba-tiba lupa saya. Tadi sebelum John the Ladder tadi saya ngomong apa? Tentang tangga tadi ya, yang sampai orang itu bisa apa namanya, martir lalu itu merasa terhormat gitu ya, dia bisa mati bagi Kristus. Kalau nggak salah kemarin atau hari ini ya, tentang ini ya, mungkin ada yang sudah baca tadi ya. Nah itu satu pikiran yang aneh gitu ya, kok ya sama seperti kayak gini, kayak Kristus mati di kayu salib gitu ya, kok orang Kristennya menganggap itu kemenangan gitu kan. Nah, Rasul Paulus kan tuliskan gitu. Ya, bagi orang dunia itu satu kebodohan kan. Tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, sama seperti kehidupan kita tuh bagi orang dunia itu bisa sampai level love ini ya. Itu berarti memang dia sudah nggak miliki apa-apa di sini. Yang ada ya dia cuma hanya punya cinta gitu. Ya. Dia nggak ada lagi kepentingan untuk dirinya sendiri, nggak ada lagi untuk memikirkan hal-hal duniawi. That's it gitu loh. This is the highest spiritual ya, yang memang kita tuh mesti achieve gitu ya. Dan sudah sangat jarang ya sekarang semua orang sudah mementingkan dirinya sendiri. Ya. Tapi kita satu sisi juga tadi ya, kita tidak boleh terjebak kepada kesombongan rohani. Artinya kita sombong dengan kerendahan hati kita memamerkan achievement kita, itu jadi satu kesombongan yang subtle, yang tersembunyi, ya, menyombongkan. Kalau orang yang sombong itu kan peribahasanya tinggi hati gitu ya, orang yang rendah hati. Tapi ada orang yang rendah hati itu bisa jadi sombong, artinya apa? Dia menyombongkan kerendahan hatinya. Ngerti ya maksud saya? Oke, ya jadi tetap harus di dalam pengetahuan yang benar gitu, teorinya dan pengalamannya. Oke, pengalamannya akan makin banyak, ya, bersama dengan apa namanya ya. Tadi satu contoh kayak gitulah. Makin banyak kita belajar, ya, misalnya nih, makin banyak kita baca buku, makin banyak kita tulis, akhirnya tetap sampai satu menyadari kita makin nggak tahu gitu loh. Nanti ya, artinya terlalu banyak yang kita nggak bisa ketahui, dan yang kita tahu tuh hanya sedikit saja, mungkin kayak partikel debu aja. Ya, kalau dulu mungkin awalnya, wah, saya udah baca itu, kita merasa tuh angin tahu gitu, sombong ya kan, gitu. Tapi sekarang harusnya apa? Makin banyak kita belajar, makin banyak kita tahu. Tapi dari situ bukan berarti kita menyombongkan ketidaktahuan kita gitu. Ya. Gitu. Tapi kita makin humble untuk mau naik tangga, makin mencari gitu ya. Nah, ini menarik ya. Dari Saint Peter dia katakan Tuhan telah menegakkan mereka itu seperti tangga. Jadi kita perlu mendaki tangga itu ya. Nah, bicara tentang tangga ini ada 3 bagian ya, yang untuk mencapainya ya, untuk tangga-tangga seperti ini. Yang pertama adalah memang renunciation ya. Kita harus, bagi Bapak Gereja ya, misalnya kayak John Primakus dan yang lain-lain itu, kita nggak akan bisa mencapai achievement atau mencapai kebajikan yang lain kalau kita nggak mulai dari menguduskan hati tadi. Mengkhususkan hati itu yang tidak
terbebas tidak terganggu oleh dunia. Jadi harus poin pertama itu adalah break with the world. Nah, jadi harus bisa mengatakan terpisah, say goodbye to the world, gitu ya. Nah, makanya zaman dulu itu banyak berdiri monastri supaya bisa lebih khusus gitu. Mereka tidak lagi mengurusi hal-hal duniawi, tapi memang benar-benar masuk ke dalam satu kehidupan yang break with the world ini. Ada renunciation. Renunciation itu artinya pengasingan diri, menarik diri dari dunia. Ya. Lalu yang kedua detachment. Jadi kalau udah menarik diri dunia, kita nggak lagi mau terikat, terbelenggu oleh itu, ya. Dan exile itu berarti kita memang benar-benar keluar, ya, keluar dari zona nyaman kita, bisa katakan. Jadi 3 ini ya, punya komitmen, keputusan untuk menyingkir, lalu tidak mau terbelenggu, dan kita keluar dari kehidupan kita yang lama, atau katakanlah zona kenyamanan kita. Nah, memang The Ladder ini khusus dibuat memang untuk orang-orang yang mau belajar kehidupan spiritual biara secara ketat gitu ya, maksudnya secara sungguh-sungguh gitu. Tapi ini juga bisa buat seperti kita orang awam ya. Seperti saya, kita semua ini kan orang awam yang kita mencoba belajar nih, menggali kekayaan spiritual dari tradisi gereja kita yang sudah ribuan tahun. Nah, kita bisa belajar dari sini banyak hal. Nanti kita coba ya, semester depan kita akan bahas buku ini. Oke, dari John the Ladder. Nah, minggu kemarin kita peringati ya, minggu John Primatus. Ya, nah ada beberapa yang saya share di situ tentang renunciation ya di grup itu. Lalu bukan hanya itu ya, bukan hanya break with the world, tapi setelah terpisah dari dunia itu kita harus masuk ke dalam tangga-tangga berikutnya. Yaitu mulailah dengan active life yang pertama. Active life yang pertama. Apa itu active life? Yang kalau saya sering sebut di praktikosnya, latihannya, ya, yaitu yang fundamental itu adalah obedience, berarti ketaatan. Ya, kalau untuk menjadi seorang monakos itu nggak langsung dia ditahbis jadi seorang biara. Jadi dia harus menunjukkan ketaatannya dulu. Bisa 1 tahun, bisa juga sampai dia mati nggak pernah ditahbis. Iya, gitu. Ya ada satu cerita di buku ini kalau nggak salah ya. Ini tentang sebuah ketaatan ya, mungkin karena cerita dari Desert Fathers ya, seorang biarawan tentang pohon ketaatan mana ya dia. Pernah baca nggak ini ya? Lagi dicari nggak ada. Pohon ketaatan di mana ya? Pohon arah. Nih ya, halaman 300. Ini pohon ketaatan nih. Nah, ini ada satu cerita nih ya. Suatu hari Abah Amoy namanya ya, mengambil sepotong kayu kering dan pergi membawa kayu itu dengan berjalan jauh dari selnya ke padang pasir. Oke, jaraknya sekitar 12 mil jauhnya, dan dia menanam kayu itu di sana. Lalu Abah Amoy memanggil Abah Yohanes, muridnya ini, dan berkata kepadanya gini, Yohanes, anakku, siramkan seember air ke kayu ini setiap hari sampai ia bertumbuh dan berbuah. Itu bayangin ya, nanam kayu di tengah padang pasir. Oke?
Lalu saya menyuruh kalian nih misalnya siram kayu itu setiap hari sampai harus bertumbuh ya, sampai bertumbuh dan berbuah. Oke. Nah, untuk ambil air ke itu ya, ke tempat apa nah? Airnya sampai ke pohon itu tadi, kayu itu jaraknya berapa? 12 mil. Dari sini kemana itu? Mungkin sampai ke Banyumas itu. Ya. Nah, namun letak mata air jauh dari tempat pohon itu ditanam, tetapi Abah Yohanes tetap pergi dengan membawa sebuah ember pada saat malam hari, dan dia kembali pada pagi hari untuk menyiram tanaman tersebut. Tetap dikerjakan. Nah, ini kayak contoh yang dimaksud oleh fundamental virtue ini, obedience, ketaatan tadi. Ya, dia lakukan selama 3 tahun. Dan akhirnya ajaibnya pohon itu hidup, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, nggak tahu nih misalnya batang kayu apa, mungkin daun singkong apa ya? Daun singkong apa? Tanaman singkong misalnya. Tapi kan padang pasir gitu ya, kok bisa? Nah, tapi karena dia taat, dia siram gitu ya selama 3 tahun, akhirnya bertumbuh. Lalu Abah Amoy pun mengambil buah pohon itu dan membawanya ke gereja dan memberikannya kepada para penatua gereja, mengatakan, ambil, makan buah ketaatan. Ya. Ketika para penatua melihat hal yang menakjubkan ini, mereka kagum dan memberi kemuliaan bagi Allah. Mereka berkata gini, ya Allah kami, jika saudara yang diberkati ini tidak melakukan dengan taat dan setia, maka misteri ini tidak akan terjadi melalui dia. Terpujilah Yesus Kristus Allah Sang Logos, dia yang melakukan keajaiban melalui orang-orang kudusnya. Ya, karena dia sendiri berkata, jika ada yang meminta dalam namaku akan melakukannya, dan sebagainya. Dan pohon itu masih ada di antara kita saat ini sebagai bukti setia dari kebajikan Abah Yohanes. Oke, nah itu dia pohon ketaatan tadi. Ya, mungkin kalau kita paling bantal 1 minggu ya, jadi 3 tahun sampai benar-benar berbuah. Nah, kalian dikasih yang gampang aja ya, baca artikel 1 hari 1, itu pun susah ya kan? Jangan dulu. Tuh nanti senyum. Oke. Jadi gimana? Kalau kita bandingkan dengan Abah Yohanes itu, dia mungkin udah nggak tahu sampai tanggal berapa ya. Nah, yang kelima ini apa? Penitence. Penitence itu berarti ada pertobatan ya. Rasa penyesalan, air mata begitu. Nanti kita juga mau bahas penitence ini bagus banget dari ini ya. Saint Isaac. Halaman berapa ini ya? Tentang pertobatan itu ya. Lalu ada remembrance of death. Nah, ini biasanya kalau Bapak gereja seperti tadi Peter Damaskus tidur setengah malamnya lagi ngapain? Nah, salah satunya yang dilakukan adalah mengingat akan kematiannya. Ya. Kadang-kadang kita terbesik ya, kalau saya mati ini, saya kemana gitu ya? Apa yang terjadi ini? Gak mau lah, takut gitu. Benar nggak? Takut nggak menghadapi kematian? Ya kan? Gitu. Tapi kalau nanti kalau kita udah berlatih ya, bisa sampai di sini. Nah, kita nggak takut lagi sama namanya kematian. Kayak Paulus mengatakan, mati adalah untung. Mana nggak? Gitu. Ya. Nah, remembrance of death itu penting untuk mati. Nah, jadi Klimakus mengatakan mengingat akan kematian itu kayak semacam selalu membunyikan alarm di dalam hati. Alarm tahu ya?
ya kan? Atau kayak semacam lonceng. Tapi ini kayak lonceng kematian, kayak kita udah dipanggil gitu. Teng 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 teng, kita dipanggil menghadap Tuhan. Oke, nah itu kayak remember something, alarm, lonceng, bell di dalam hati kita. Sehingga kita ada virtues-nya. Lalu sorrow ya, ini air mata atau duka cita. Dikatakan Yesus di sini tadi di mana? Mourn di sini ya, tangga yang kedua. And then setelah active virtues itu stop, dia bilang dia mesti sekarang harus mempraktikannya. Jadi kalau ini bekerja di dalam hati, mana tadi ya? Mulai dari obedience, penitence, remember of death, and sorrow, ini kerjanya di dalam hati kita. Nah, sekarang kamu mesti pengalaman nih, punya praktiknya. Apa praktiknya? Inilah latihan badaninya. Apa yang pertama adalah struggle dengan passions atau hawa nafsu yang non fisik, seperti kata-kata, ya, yang non fisik. Kalau yang fisik kan tadi makanan lah, keserakahan ya, itu yang fisik. Nah, non fisik itu apa? Kemarahan, anger, malice ini apa namanya? Ketidakpedulian gitu ya, slander. Slander ini kayak tadi kalau kita baca Galatia pasal 5 itu pencitraan gitu ya. Talkativeness ini omong kosong. Falsehood ini kayak apa ya, ajaran-ajaran yang bidat, kesalahan doktrin, ya kan ada orang yang suka apa, dengar dongeng, ya, yang suka hal-hal yang ajaran yang tidak sehat atau bidat. Nah ini kemudian despondensi ini kesedihan. Jadi kita tidak larut di dalam apa, kemarahan, kesedihan, ke dalam kata-kata yang sia-sia atau ajaran yang bidat gitu. Nah ini non fisikal. Lalu yang fisikal dan yang material, ya misalnya kemarahan, bukan kemarahan, glutoni atau apa ini, makanan ya. And then lust ini lebih kepada seksual. Lalu avaris ini kepada ketamakan akan uang. Oke. Nah, lalu lanjut lagi yang non fisikal, yaitu kita insensitivity, ini kita nggak punya kepekaan. Lalu fear, ya, kekhawatiran yang berlebihan. Oke. Ini bisa jatuhnya dalam depresi, ya, atau ya depresi yang berat, bisa sampai bunuh diri dan sebagainya. Nah, kita harus menghindari itu. Lalu vainglory, kesombongan, ya, dan pride. Vainglory dan pride itu bedanya adalah kalau vainglory itu kita sombong, tapi kita sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi kita menyombongkan. Saya kayak waktu itu siapa yang khotbah itu ya? Yang miskin tapi pakaiannya mewah-mewah gitu. Nah, itu vainglory. Nggak punya apa-apa, tapi menyombongkan diri begitu luar biasa. Oke? Ya. Kalau pride, sombong, tapi memang dia punya, tapi dia sombong gitu. Kalau vainglory, nggak punya, malah sombong. Nah, itu dua-dua cilaka, ya kan? Vainglory dan pride. Nah, baru itu dilawan dengan cara, ya, passion itu dilawan dengan cara, jadi misalnya kalau kamu pride, simplicity, humility, dan discernment. Oke, simplicity tadi kayak tadi dikatakan oleh Peter Damaskus juga, ya, makan makanan sederhana. Itu simplicity, pakaian yang sederhana. Oke, humility, ya, ini sujud, kerendahan hati, dan discernment ya. Discernment ini penting, ini karunia
membeda-bedakan ya, atau diakrisis ya, membedakan antara pikiran baik, pikiran jahat, karunia membedakan hal-hal yang baik dan buruk ya. Nah, baru bagian yang ketiga, union with God. Ini masuk dalam sisi contemplative life. Jadi ada active life dan contemplative life. Yang pertama break the world, lalu active life. Active life ini adalah kita menjalani satu praktikos ya, melawan hawa nafsu dan memperoleh kebajikan. Nah, baru yang ketiga itu, jadi poin yang kedua itu lebih kepada moralitas ya. Yang ketiga itu udah lebih kepada tahap kontemplatifnya, atau sering saya sebut sebagai apa namanya, mystical knowledge ya. Dia ada tiga tahap ya kalau menurut Maximus ya, Bapak Gereja bernama Maximus. Yang pertama itu ada practical, yang kedua itu namanya theoretikos, yang ketiga itu namanya gnostikos ya, atau mystical knowledge. Nah, tahap mystical knowledge-nya adalah kembali lagi kita sudah melatih semua kebajikan, kembali lagi ke dalam hati kita harus punya stillness, prayer, dispassion, dan terakhir love, kasih. Yaitu contemplative life. Kasih ini jadi bukan sekadar lagi kita berbuat baik, berbuat sosial, tapi tadi love itu, kasih itu, ya kita kayak dengan Allah itu sudah menyatu ya. Dan ya kita hanya punya satu keinginan tadi, yaitu hidup mengasihi Allah. Jadi nggak ada lagi keinginan-keinginan lain karena sudah mengalami apa namanya dispassion. Dispassion itu artinya kita sudah punya kemampuan untuk melepaskan semua passions tadi, ya. Karena kata Maximus mengatakan kita nggak bisa mengasihi Allah kalau kita masih mengasihi nafsu kita. Oke, dari love ini. Love inilah yang kita sering sebut sebagai satu contemplative life yang mencapai namanya theosis tadi. Ya, so this is very mystical ya, sangat mystical dalam pengertian apa namanya union ya, union artinya menyatu ya dengan Allah pada akhirnya. Oke, ada pertanyaan? Ini siapa yang udah punya bukunya nih? Judulnya The Ladder of Divine Action. Ya, John Climacus. Kalau ada mau, oke, nanti ini ya, The Ladder of Divine Action. Oke, kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, apa-apanya nanti akan saya selesaikan aja di grup ya. Tinggal sedikit. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang Saint Isaac ini. Ya. Ya mungkin ada beberapa yang saya ulang di sini, tapi kita akan lanjutkan yang buku ini ya. Mungkin akan butuh 2 pertemuan. Ini sudah sampai 41 ya, berarti ini nggak salah sampai 60 ya, 70 ya poinnya. Oke. Ada pertanyaan? Nah kalau nggak ada, ya, kalian bisa pakai waktu yang sisa untuk mungkin mengerjakan yang lain ya, untuk apa namanya? Ya, misalnya hari ini kan apa topik
yang kalian bisa pelajari. Ya. Dari John Apamea misalnya, atau dari Peter Damascus ya. Oke. Tadi Peter Damascus itu dari Filokalia ya. Kalau John Apamea itu sangat ini ya, praktis buat kita gitu ya. Ini kayak misalnya baca kitab suci ya, Founder, The Suffering, Martyr. Jadi semua adalah pengalaman mereka ya, yang mereka ajarkan. Oke, ada pertanyaan? Di online, Living, Jimmy, Cindy, Pak Hendarto. Udah ya? Kami? Nggak ada. Oke. Kelly? Nggak ada. Kamu ngerti apa Kak Ari? Nur? Aman? Benar nih, ada pertanyaan nih. Berarti paham semua ya? Yes. Agung? Nggak ada. Niat? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita... Ini Cindy, Living, Pak Endarto, Jimmy, ada? Nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada? Iya. Ya, Pak. Ya cepat selesai lah ya kita.